Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Untuk hari ini saya Sebastian, pendamping PKH Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, membawakan mengenai modul langkah 4 mengenai orang tua yang baik dan penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu sudah datang dalam pertemuan P2K2 di Kecamatan Medan Satria. Iya. Nah, mari kita mulai langkah keempat. Alat-alat yang diperlukan adalah buku pintar. Ibu-ibu sudah bawa buku pintarnya? Sudah kan, Bu? Ya. Jadi udah pada pegang buku pintar semua? Ya. Coba dilihat buku pintar Ibu Rifki. Buku pintar halaman 28, Bu. 28. Ya. Ya udah. Jadi kita di sini karena kita tidak bisa menayangkan film, jadi kita hanya akan membaca secara buku aja, Bu Rifki ya sama Pak Raffi. Saya minta tolong ya Pak sama Ibu. Ya. Silakan dibaca, Bu. Yang mana, Pak? Yang cerita mengenai Ibu Lili yang sadar telah berlaku kasar kepada anaknya. Ibu Lili. Ya. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, Ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, buku sekolah Agus dan Dewi, susu buat kita. Pak Raffi, Agus. Sepertinya ibu masih marah padaku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal, ibu pasti tidak suka padaku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus, kenapa diam saja dari tadi? Salah. Agus, kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatan sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia, barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Baiklah kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Terima kasih kepada Bu Rifki sama Pak Raffi atas pembacaan mengenai film mengenai 1A dan 1B. Jadi kita di sini melihat bahwa dalam pengasuhan ini kita harus melihat bahwa anak harus betul-betul diperhatikan. Baru saya mau nanya nih kepada ibu-ibu sama bapak, bagaimana perasaan Pak Agus menurut bapak sama ibu? Pak Agus. Perasaan Agus anaknya. Kesal Pak. Kesal, bingung, apalagi? Sedih, apalagi? Galau. Baru bagaimana perasaan Bu Lili di bagian awal cerita? Kira-kira Rasanya kasar. Pusing apalagi Pak Raffi? Marah-marah. Baru bagaimana dengan hubungan Ibu Lili dan Agus anaknya? Renggang, apalagi Bu Rifki? Ya jauh, ya diem aja jadinya mereka. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa bisa menjadi demikian? Kira-kira Bu Rifki? Kayaknya sih salah paham, soalnya mereka diem-dieman, si ibunya diem padahal dia mikirin kebutuhan. Agusnya diem, dikira ibunya marah, jadi ya salah paham kayaknya Pak. Ya, oke. Jadi di tayangan film 1A ini kita melihat bahwa permasalahan ekonomi di keluarga dapat membuat orang tua bisa melakukan kasar kepada anaknya dan sering-sering marah kan gitu kan. Ya. Nah, jadi kita orang tua perlu menyadari bahwa apa yang dilakukan orang tua itu harus mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya. Jadi terlalu sering dimarahin anak-anak tersebut, dia akan menjadi tumbuh kembangnya akan berpengaruh. Demikian ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita kembali lagi kepada topiknya. Jadi dari perubahan Bu Lili terhadap Agus tersebut kita dapat melihat bahwa
pengaruh secara psikologis terhadap hal yang dilakukan Bu Lili itu, pemikirannya dapat berpengaruh karena apa? Si Agus merasa bersalah kan ya tadi ya Bu Rifki ya? Iya. Iya. Iya kan Pak Raffi kan? Nah, Iya. Ibunya juga merasa bersalah. Iya. Nah, jadi itu. Jadi sekarang kita kembali ke cerita 1B. Ayo Pak Raffi. Silakan Iya. Pak Raffi. Yang mana ya? Yang 1B yang halaman 29 Pak Raffi. Oh, yang ini ya, Iya. belajar menahan emosi. Ya gantian ya Pak Raffi jadi Bu Lili. Oke. Bu Raffi apanya jadi Agus. Ya. Iya. Ya. Ayo silakan Pak Raffi baca. Ibu Lili memasak, Agus dan Ita memperebutkan sendok. Tangan Agus tidak sengaja mengenai gelas sehingga gelas terjatuh dan air tumpah. Ibu Lili kaget dan kesal. Ibu Lili teringat bahwa ia berjanji untuk bisa lebih sadar menghadapi anak-anaknya. Kaget ya nak, tidak apa-apa, karena Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap, nak, berikan pada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus kita bersihkan sama-sama. Oke, terima kasih Pak Raffi sama Bu Rifki atas kesempatannya membaca mengenai film yang kedua. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Bu Lili kira-kira Ibu, Bapak? Ini Pak, Lebih sabar, kerjasama. Lebih Pak. sabar. Lebih sabar. Dari yang sebelumnya lebih sabar ya Pak Raffi ya? Iya, Baru yang apa? Bagaimana perasaan anaknya dengan sikap Ibu Lili tersebut kira-kira? Senang Pak, nggak dimarahin. Oke, terima kasih atas pendapat yang telah Bapak dan Ibu berikan di kesempatan ini. Ya Nah, Pak. Ya, Pak. jadi di dalam hal ini Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sadar, tidak cepat marah dan menunjukkan rasa kasih sayang pada anaknya. Baru pada bagian akhir cerita terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili untuk membersihkan air yang tumpah. Oke, jadi sampai di sini dapat disimpulkan bahwa menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah harta, ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa wah saya nggak mampu, saya penerima manfaat. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Tetap maju, tetap itu nggak semua roda kehidupan itu akan berputar di bawah terus. Pasti akan ibu-ibu, Bapak Ibu naik akan ke atas gitu ya. Ya Pak. Iya, Jadi Pak. meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Jadi jangan karena kekurangan uang, jadi kita mudah terpancing marah. Ya. Ya. Jadi karena anak-anak itu tidak tahu apa-apa, karena anak-anak masih belajar, masih mau cari tahu jati dirinya gitu. Baru menjadi orang tua yang lebih baik, dapat bersikap dan berperilaku bertutur kata dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ dalam sesi mengenai pengasuhan anak. Jadi di sesi pengasuhan anak di langkah 4 yang mengenai orang tua baik dan penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Enggak. Ada kira Bu Rifki mau bertanya dalam Kayaknya enggak Pak. Udah. Udah, Pak. Pak Raffi ada? Udah. Oke. Jadi dalam hal ini dalam sesi langkah 4 orang tua yang baik dan penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi kita sebaiknya kita lakukan dan kita laksanakan hal tersebut secara betul-betul nyata di kehidupan kita. Memang pertama awal sulit Bapak Ibu, tapi makin kesini makin biar lebih baik anak-anaknya dalam tumbuh kembangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi kalaupun ada masalah-masalah ekonomi, nanti di sesi-sesi berikutnya nanti kita ada membahas mengenai itu ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.